Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam naungan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah. Hari ini kita masuk ke tahun 623 Masehi. Apa saja sih peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di tahun 623 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1 sampai 2 Hijriah? Ada 3 peristiwa penting dari dalam dunia Islam dan ada 2 peristiwa penting dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam, yang pertama adalah penjalinan persaudaraan antara kaum muslimin, muhajirin, dan kaum ansor. Yang kedua adalah penandatanganan Piagam Madinah, konstitusi tertulis pertama di dunia. Yang ketiga, mulainya Nabi SAW tinggal serumah dengan Aisyah, putri Rasulullah radhiyallahu anha. Dua peristiwa lainnya datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah penobatan Samo sebagai pemimpin negara bangsa Slav pertama yang dikenal di Eropa Tengah. Dan yang kedua, serbuan Heraklius terhadap Armenia, yang pada saat itu Armenia dikuasai oleh Persia Sasan. Dan ini menjadi serial berikutnya dalam Perang Panjang Persia Romawi. Dan inilah kisah lengkap kronologi sejarah tahun 623 Masehi. Yang terakhir kita bahas, kita sudah sampai di persaudaraan ya, mempersaudarakan kaum muslimin antara muhajirin dan ansor. Dan hari ini kita akan membahas tentang Piagam Madinah, piagam perjanjian yang tertulis yang pertama kali di dunia. Jadi ini peristiwa yang sangat-sangat bersejarah bukan hanya di dunia Islam tetapi juga di luar dunia Islam. Di buku Munawwar Khalil, judul Nabi SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah ada di halaman 675. Telah kami paparkan berulang-ulang bahwa di Madinah sebelum Nabi berhijrah ke sana dan waktu ruh Islam belum masuk ke sana, ada dua golongan bangsa Arab terbesar yang telah lama ada di bawah pengaruh kaum Yahudi yang berdiam di sana. Kedua golongan itu adalah Aus dan Khazraj yang telah lama bermusuhan sampai berpuluh-puluh tahun dan masing-masing ada di bawah pengaruh Yahudi. Adapun kaum Yahudi yang ada di Madinah pada masa itu terdiri dari 3 golongan, yaitu Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Waktu itu golongan Aus bersahabat dengan dan di bawah pengaruh Yahudi Bani Nadir. Setelah ketiga golongan kaum Yahudi itu melihat bahwa kedua golongan bangsa Arab terbesar yang telah lama bermusuhan itu sesudah mendapat pemimpin Islam, lalu bersatu dan persatuan mereka mengakibatkan tersiarnya propaganda Islam. Lebih-lebih persatuan mereka dengan kaum muslimin dari Makkah yang mengakibatkan kemajuan Islam di segenap penjuru kota Madinah sudah sukar sekali untuk dihalang-halangi. Maka mereka mendirikan persatuan sendiri dengan tujuan merintangi kemajuan Islam. Ini terus dibaca nggak ya? Jadi sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa di Madinah itu ada 2 golongan orang Arab, 2 suku Arab yang paling besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Di bawah suku-suku itu masih ada keluarga-keluarga atau bani-bani ya, keluarga besar. Suku Aus dan suku Khazraj ini, selain suku Aus dan suku Khazraj ini, ada juga satu suku Yahudi yang mereka terdiri dari 3 keluarga besar. Yang pertama adalah Bani Quraidah, yang kedua Bani Qainuqa, dan yang ketiga adalah Bani Nadir. Suku Aus dan suku Khazraj ini, sebagaimana sudah kita jelaskan ya, ini hanya review saja sedikit. Mereka menjalani peperangan di antara mereka, antara Aus dan Khazraj selama berabad-abad. Dan ya, peperangan itu terjadi, sekali Aus yang menang, Khazraj yang kalah, sekali Khazraj yang menang, Aus yang kalah. Tetapi intinya mereka tidak pernah akur, dan peperangan mereka itu ditunggangi oleh orang-orang Yahudi, oleh 3 keluarga besar Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka bermaksud untuk
mereka menunggangi perpecahan antara Aus dan Khazraj, bahkan memanas-manasi agar jadi kalau mau damai juga tidak boleh lama-lama damainya, harus terus berperang. Itu dengan maksud yang pertama adalah ekonomi, tentu saja karena tiga keluarga besar Yahudi ini mereka menjual alat-alat perang. Jadi sebagai pemasok gitulah ya. Jadi kalau Aus dan Khazraj itu sepi, tidak ada peperangan, mereka tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Dan tentu saja alasan yang kedua adalah agar mereka menjadi besar gitu ya. Orang Arabnya sibuk berperang, jadi golongan Yahudi lah yang memegang kendali, bukan hanya ekonomi. Jadi kalau ekonomi sudah dipegang, secara politik juga dipegang oleh Yahudi, dan secara sosial juga orang Yahudi yang akan mendominasi. Dan tentu saja dengan kedatangan Rasulullah, apalagi kisah terakhir yang kita bahas, yaitu program Rasulullah yang namanya Ta'akhi, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, tentu saja dengan latar belakang tadi ini tidak menguntungkan orang-orang Yahudi. Bukan hanya ekonomi, jelas-jelas sekarang kekuasaan kaum Arab dari suku Aus dan Khazraj sekarang lebih menurut kepada Rasulullah SAW. Apa yang digembar-gemborkan oleh Yahudi, apa yang dipropagandakan sejak lama oleh Yahudi itu menjadi tidak bermakna sekarang, tidak sama sekali tidak didengarkan oleh orang-orang Aus dan Khazraj. Mereka sudah tidak mau berperang, dan kepemimpinan mereka percayakan kepada Rasulullah SAW yang baru datang ke Madinah. Dan nama Madinah sudah diganti ya, sehingga kita mulai sekarang tidak akan menyebut lagi nama Yathrib, karena diganti oleh Rasulullah. Di episode sebelumnya sudah kita kisahkan, diganti oleh Rasulullah dengan nama Madinatul Nabi, kotanya Nabi, tetapi untuk mempersingkat itu menjadi terkenal dengan nama Madinah. Karena latar belakang itu, orang-orang Yahudi baik dari Bani Qainuqa, Bani Nadir maupun Bani Quraidah itu memiliki kepentingan untuk menghadang kemajuan Islam. Menghadang kemajuan Islam yang pada saat itu memang sangat pesat pertumbuhannya. Masih ingat ya kisah yang di beberapa video sebelumnya, bahwa hanya dalam waktu 4 bulan saja Islam itu sudah bertambah 7 kali lipat. Dari Bai'at Aqabah kedua sampai Rasulullah tiba di Madinah. Apalagi setelah Rasulullah tiba itu penambahannya berlipat-lipat, jauh lebih banyak daripada 4 bulan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Orang Yahudi menjadi punya kepentingan untuk menghadang laju tersebut, gitu, karena ya sebab-sebab tadi banyak kerugian yang mereka alami. Waktu itu Nabi SAW telah mengetahui bahwa ketiga golongan kaum Yahudi itu dan golongan-golongan lainnya sama-sama berusaha untuk menghalang-halangi kemajuan Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu beliau mengajak mereka berdamai agar mereka jangan terus-menerus mendengki dan membenci Islam serta orang-orang yang menjadi pengikutnya, dan jangan pula mereka merintangi propaganda Islam yang sedang disiarkan oleh kaum muslimin. Beliau mengirimkan kepada mereka sepucuk surat yang berisi perjanjian, yang isinya dengan singkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, janganlah kaum Yahudi mendengki kaum muslimin, dan sebaliknya janganlah kaum muslimin mendengki mereka. Jadi tidak boleh saling ada kebencian ya di antara dua golongan besar ini. Sekarang bukan lagi Aus dan Khazraj, tetapi kaum muslimin dan kaum Yahudi. Kemudian yang kedua, janganlah kaum Yahudi membenci kaum muslimin, dan sebaliknya janganlah kaum muslimin membenci mereka, tidak mendengki dan tidak membenci. Yang ketiga, hendaknya kaum Yahudi dan kaum muslimin hidup bersama-sama sebagai suatu bangsa. Yang keempat, kaum Yahudi dan kaum muslimin masing-masing merdeka mengerjakan agamanya, dan masing-masing janganlah ganggu-mengganggu. Jadi tidak boleh saling mengganggu di antara mereka dalam hal agama dan ibadah. Berikutnya, jikalau kaum Yahudi diserang oleh musuh dari luar, kaum muslimin wajib membantu mereka. Sebaliknya, jikalau kaum muslimin diserang oleh musuh dari luar, kaum Yahudi wajib membantu mereka. Yang keenam, jikalau kota Madinah diserang oleh musuh dari luar, kaum Yahudi dan kaum muslimin harus mempertahankannya bersama-sama.
Ini sebetulnya isinya tidak sesingkat ini ya, tetapi poin-poin pentingnya, poin-poin penting Piagam Madinah adalah 6 hal ini. Jadi intinya tidak saling membenci, tidak saling mendengki dulu, kemudian tidak saling membenci, kemudian tidak saling mengganggu dalam hal ibadah, hidup bersama-sama, kemudian jika ada Yahudi diserang dari luar, kaum muslimin akan membela. Dan jika kota Madinah diserang dari luar, harus bersama-sama mempertahankan kota. Gitu. Jadi intinya kota Madinah adalah milik bersama, jadi jagalah bersama-sama. Ini adalah antisipasi yang luar biasa dari Rasulullah SAW ya. Beliau bisa membaca karakter orang Yahudi dan beliau juga bisa membaca gerak-gerik Yahudi yang meskipun belum besar gitu, tapi sudah ketahuan oleh Rasulullah bahwa Yahudi itu mau melakukan penghalangan ya terhadap dakwah kaum muslimin. Sehingga perjanjian ini menjadi sangat-sangat krusial dan sangat-sangat penting bagi kemajuan dakwah sebetulnya. Jadi mengikat perjanjian dengan orang kafirnya juga Yahudi, mengikat perjanjian supaya apa? Supaya dakwah bisa berjalan dengan baik gitu ya, tanpa ada halangan. Lalu apakah surat ini diterima oleh Yahudi dengan baik? Kita lanjut baca ya. Demikianlah singkatnya surat perjanjian Nabi SAW dengan kaum Yahudi. Kemudian pada bagian terakhir itu Nabi mengatakan, jika di antara kaum Yahudi dan kaum muslimin timbul suatu perselisihan, Nabi SAW yang akan jadi hakim untuk perkara itu. Surat perjanjian itu adalah perjanjian persahabatan dan perdamaian dengan kaum Yahudi yang berdiam di kota Madinah dan sekelilingnya. Dalam surat perjanjian itu jelas ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan setiap golongan memeluk dan mengerjakan agamanya masing-masing. Mereka masing-masing juga bertanggung jawab atas keamanan kota Madinah dan tempat-tempat di sekelilingnya. Inilah salah satu perjanjian perdamaian yang mengandung siasat politik, di mana pribadi Nabi SAW di kala itu memperlihatkan kebijaksanaan seorang ahli siasat yang cerdik. Tindakan yang seperti itu belum pernah dikerjakan oleh para nabi dan Rasulullah terdahulu, baik Musa maupun Isa dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa para nabi dan Rasulullah yang terdahulu dalam menyampaikan atau mengembangkan agama yang dibawa kepada umat mereka masing-masing hanya memperingatkan dan memperlihatkan mukjizat mereka saja. Kemudian penyiaran dan perkembangan agama itu selanjutnya diserahkan kepada kerajinan dan kebijaksanaan para pengikut mereka masing-masing yang datang pada masa kemudian. Tidak demikian halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika menyiarkan dan mengembangkan agama yang dibawa olehnya kepada umatnya, beliau dengan rajin dan giat mengembangkan agamanya sampai berkembang biak dengan merata ke seluruh pelosok negara-negara Arab di kala itu. Di samping itu, kedudukan Nabi SAW pada masa itu adalah sebagai seorang Nabi dan Rasulullah yang ahli tentang politik dan diplomatik. Sebagai contoh dan bukti bahwa Nabi SAW adalah seorang yang ahli di lapangan dan diplomatik, ialah adanya perjanjian persahabatan dan perdamaian yang dibuat oleh beliau untuk kepentingan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi yang berdiam di kota Madinah dan sekelilingnya, di mana diakui hak kemerdekaan beragama dan hak kehormatan jiwa. Perjanjian perdamaian tadi adalah yang pertama kali dibuat oleh Nabi SAW setelah berhijrah ke Madinah. Perjanjian itu adalah suatu peristiwa yang baru dalam lapangan politik, yang pada masa itu udara kekuasaan negara pada umumnya masih dikeruhkan oleh tangan sewenang-wenang dan penindasan serta kekejaman. Dengan perjanjian persahabatan dan perdamaian itu, serta perjanjian lain yang sejenis yang dibuat oleh Nabi SAW dengan kaum Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa, di kala itu, sebagaimana yang dibahas dan diuraikan oleh Dr. Husain Haikal, kota Madinah dan sekelilingnya menjadi sebuah kota terhormat, menjadi kota yang segenap penduduknya bertanggung jawab dan memikul kewajiban guna menyelenggarakan keamanan, menjamin keselamatan, dan membela atau menangkis setiap serangan musuh yang datang dari manapun. Dengan perjanjian persahabatan itu pula,
segenap penduduk kota Madinah dan sekelilingnya tolong-menolong, bantu-membantu, serta hormat menghormati antara seseorang dan seseorang yang lain, serta antara segolongan dan golongan yang lain, terutama dalam memelihara hak-hak mereka masing-masing. Nabi SAW dikala itu selain sebagai seorang nabi dan Rasulullah yang setiap harinya harus menyampaikan seruan agamanya kepada orang ramai, juga seolah-olah sebagai kepala umat dan pemimpin masyarakat di kota Madinah. Itu ya tentang Piagam Madinah. Sebetulnya bunyi dari perdamaian persahabatan yang dibuat Rasulullah dengan kaum Yahudi ini di sirahnya Ibnu Hisham itu panjang sekali ya. Kalau dalam bahasa Arab di buku Munawarah ini sampai 2,5 lembar bahasa Arabnya. Jadi di bahasa Indonesianya itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 halaman penuh. Jadi intinya yang 6 tadi dan yang ke-7-nya adalah jika ada perselisihan di antara kaum muslimin dan Yahudi, maka Rasulullah akan jadi penengah. Sekarang mari kita ambil hikmahnya dari perjanjian ini ya teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana hebatnya Rasulullah bisa membaca pergerakan orang-orang Yahudi sehingga beliau bisa mengantisipasi sebelum bahaya besar terjadi. Beliau tahu betul karakter orang-orang Yahudi itu dari kitab suci, dari Al-Quran yang Allah turunkan. Itu kan di Al-Baqarah itu panjang banget berbicara tentang karakter orang Yahudi. Dan Rasulullah tahu betul karakter orang Yahudi. Sehingga beliau mengantisipasi ke depannya jika terjadi sesuatu hubungan memburuk antara orang Yahudi dan kaum muslimin, beliau memegang perjanjian tersebut. Dan pada saat itu posisi tawar Rasulullah SAW itu sangat tinggi di kalangan rakyat Madinah. Ini bukan hanya terjadi pertama kali di dalam dunia Islam, tetapi ini terjadi pertama di dunia. Kebiasaan orang-orang pada masa itu, kebiasaan pemimpin pada masa itu, ketika dia menjadi seorang pemimpin, maka segala kebijakan, segala peraturan akan dibawa kemana negara itu tergantung oleh satu pemimpin tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu masyarakat yang tidak nurut dengan kehendak si pemimpin itu, ya terserah dia apakah dibunuh, dibantai dan sebagainya. Tidak pernah ada perjanjian yang melindungi minoritas gitu. Kalau bisa dikatakan orang Yahudi di kalangan bangsa Arab di Madinah itu bisa disebut minoritas. Tetapi sebelum masa kenabian, sebelum datang Rasulullah hijrah ke Madinah, kaum minoritas ini justru menjadi mayoritas dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi politik ya. Dia berkuasa sepenuhnya di Madinah gitu. Orang-orang Madinah itu bisa dipegang oleh mereka baik dari sisi pendapat, bahkan ekonomi juga dikuasai oleh orang Yahudi. Tetapi ketika datang Rasulullah SAW, rakyat Madinah itu berpaling dari Yahudi ke Rasulullah SAW. Mereka masuk Islam, kemudian lebih percaya kepada Rasulullah dan menyerahkan urusan politik, urusan kepemimpinan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak serta-merta cara memimpinnya itu sama dengan kebanyakan masyarakat pada waktu itu, masyarakat dunia pada waktu itu. Tidak beliau kecerdasan beliau ya. Ini ide beliau sendiri untuk mengadakan perjanjian damai dengan Yahudi. Supaya apa? Supaya salah satunya ya, supaya masyarakat Madinah, kaum muslimin damai tentu saja, sehingga dalam kedamaian itu ada keleluasaan dalam berdakwah. Jadi kebayang kalau misalnya terus-menerus ngurusin perang dengan Yahudi, itu tidak akan ada perdamaian, tidak akan ada keleluasaan waktu menyebarkan agama Islam. Ini seharusnya bisa dijadikan contoh ya oleh kita. Bahwa pada masa sekarang pun ketika kita melakukan kerjasama dengan di luar pemahaman kita, itu bukan hal yang tidak boleh gitu, kerjasama dengan luar negeri, kerjasama dengan, bahkan kalau konteksnya Indonesia mungkin kerjasama antar partai politik, dan apakah itu tidak boleh gitu ya.
kalau bahasa sekarangnya koalisi. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini kan sebetulnya dalam bahasa politik sekarang ini adalah koalisi. Dan Rasulullah SAW melakukan koalisi dalam tanda kutip dengan orang-orang Yahudi. Kan kalau koalisi di Indonesia ini masih sesama Muslim lah ya, semua partai politik, karena Indonesia ini mayoritasnya Muslim, sehingga hampir semua partai politik ini ya dominasinya Muslim, sehingga koalisi antar partai ya tidak masalah. Rasulullah saja berkoalisi dalam hal politik negara Madinah pada masa itu dengan orang kafir. Kafirnya juga bukan kafir biasa, ini kafir Yahudi. Dan ini langkah cerdas dari Rasulullah SAW sendiri ya. Bahkan nabi-nabi sebelumnya pun tidak melakukan hal ini gitu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah ini saya kira harus jadi sandaran buat kita. Menyediakan waktu untuk berdakwah dan menyebarkan kebaikan itu lebih utama daripada menyediakan waktu untuk berseteru. Ya, menyediakan waktu untuk berseteru ya. Kalau kritik segala macam sih itu bukan berseteru ya, dan itu bisa dilakukan baik dalam perjanjian ataupun di luar perjanjian gitu. Di kotak perjanjian atau di luar kotak perjanjian, di dalam koalisi atau di luar koalisi, mengkritik itu bisa terjadi gitu. Karena ya nanti banyaklah kisahnya, hubungan-hubungan nanti ya ke depannya antara Yahudi dan kaum muslimin seperti apa, dan ini bisa kita tiru dengan sangat-sangat baik. Ya meskipun Madinah pada waktu itu bentuknya kota, tidak sebesar sebuah negara, tapi itu adalah cikal bakal negara. Bahkan bisa dikatakan negara juga gitu, meskipun kecil daerahnya. Tetapi suku-suku yang ada di Madinah beda dengan Makkah ya. Makkah itu hanya Arab saja. Hanya kebanyakannya juga mayoritas suku Quraisy. Itu tidak ditemukan ada pendatang lain. Tidak ditemukan ada suku bangsa yang lain, berbeda dengan Madinah. Madinah itu lebih kompleks masyarakatnya. Makanya nanti akan ditemukan oleh Rasulullah SAW golongan-golongan yang baru yang tidak didapatkan di Makkah. Kalau di Makkah Rasulullah itu hanya menghadapi satu golongan yang bernama Quraisy. Yang golongan ini satu golongan yang bernama kafir, musyrik. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang munafik. Sementara ketika di Madinah Rasulullah menemukan dua golongan yang lain, bukan hanya musyrik tetapi juga ahli kitab dan orang munafik. Jadi ada dua golongan baru yang Rasulullah SAW temui di Madinah, yang kaum muslimin temui di Madinah. Yang pertama adalah ahlul kitab, dan yang kedua adalah orang munafik. Bagaimana Rasulullah SAW menangani dua kelompok ini? Terhadap ahli kitab, Rasulullah langsung mengadakan perjanjian, langsung melobi untuk mengadakan perjanjian, jangan melakukan apa-apa, ini Madinah negara kita, ini Madinah adalah bangsa kita, kita bela bersama-sama, tidak boleh lagi ada peperangan di antara kita sendiri, gitu ya, tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada kedengkian. Dan mau tidak mau, orang Yahudi seharusnya menurut apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang termaktub dalam piagam Madinah tersebut. Kenapa? Karena sekarang di Madinah yang memimpin adalah Rasulullah SAW. Jadi bisa saja kalau misalnya tidak setuju, ya silahkan saja untuk keluar dari negara Madinah, gitu ya. Dan hikmah berikutnya adalah kita bisa melihat peran Rasulullah SAW, bukan hanya sebagai Nabi dan Rasulullah, bukan hanya sebagai penyebar agama, tetapi beliau juga pemimpin secara politik, memimpin sebuah bangsa, kedepannya menjadi seorang pemimpin peradaban. Jadi beliau adalah imam sebagai pemimpin agama, sekaligus adalah raja sebagai pemimpin politik pada saat itu di Madinah. Ini tentang piagam asli, piagam Madinah yang asli ya, tidak akan saya bacakan karena ini panjang sekali. Teman-teman bisa banyak lah ya, apa sih isi piagam Madinah, ini banyak tersebar insya Allah di internet ya. Masya Allah ya, Rasulullah SAW sudah membuktikan kehebatan beliau bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul yang menyebarkan agama dengan sangat maksimal, tetapi juga sebagai seorang pemimpin, seorang raja, seorang politikus yang hebat. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa subscribe,
like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.